Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pak Rafani Jam-Jam dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Prof. Asep Warlan dan Dr. Yono Rekso Projo yang juga saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang alhamdulillah turut hadir dalam Zoom meeting ini yang diskusinya cukup menarik, bagaimana telah diantarkan oleh para Rafani dan juga diberi landasan yang cukup kuat oleh Dr. Yono Rekso Projo tadi sebagai Ketua PP Muhammadiyah. Saya mungkin pada aspek yang bisa lebih menuju pada situasi kekinian dalam konteks komunisme dan Pancasila, yaitu mengapa tanggal 1 Juni ini kita menyebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Menurut saya ini adalah keberhasilan juga dari misi yang diemban oleh kader-kader sosialis, kader-kader komunis, atau kader-kader kiri. Sebab fakta yang secara historis bisa kita tangkap juga sebetulnya tidak pas lah kalau 1 Juni ini hari lahirnya Pancasila. Satu, karena 1 Juni adalah satu proses penggodokan awal dan masih ada opsi-opsi tentang ideologi negara, baik Pancasila, Trisila, sampai ke Ekasila. Dia belum ada 1 Juni itu komitmen tentang Pancasila. Kemudian juga bahwa belum ada lahir apa-apa. Nah, kemudian kalau umat Islam yang menjadi juga bagian yang ikut berkontribusi dalam diskusi tentang dasar negara, pada saat itu boleh menyebut bahwa lahirnya Pancasila itu pada tanggal 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Karena itulah rumusan Pancasila yang disepakati. Karena disepakati, yaitu lahir berarti. Sedangkan yang awal belum disepakati itu baru proses penggodokan, dan kalaupun mau disebut lahir, ya lahirnya invalid atau cacat. Kemudian kesepakatan terakhir yang diambil adalah pada tanggal 18 Agustus 1945, dan itulah yang kemudian kita sepakat yang seharusnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila yang telah menjadi konsensus bersama. Jadi kalau sekarang 1 Juni 1945 lahir Pancasila itu tidak benar. Umat Islam boleh mengklaim 22 Juni 1945 dan konsensus 18 Agustus 1945. Kenapa ini penting ya? Dan kenapa ini berhubungan dengan aspek tadi, ideologi lain gitu ya, yang juga masuk dalam nuansa perdebatan awal diskusi ataupun wacana atau diskursus soal ideologi Pancasila itu, karena kita tahu bahwa Pancasila yang diproduk 1 Juni atau yang dilempar oleh Soekarno 1 Juni ini memang berbau komunis. Kenapa? Satu, kita lihat aspek, tahu kan kita komunis itu anti agama, atau sampai tingkat yang paling ekstrim ya anti Tuhan, ateis. Karena itu dia sangat menempatkan aspek ketuhanan itu pada porsi yang rendah. Dan rumusan Pancasila 1 Juni seperti itu. Sila ke-1 kan kebangsaan, ya, nasionalisme, kedua internasionalisme atau kemanusiaan, ketiga mufakat demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, kelima
ketuhanan yang berkebudayaan. Sudah Tuhan yang ditempatkan sila kelima juga berkebudayaan. Budaya itu adalah produk cipta karsa manusia. Jadi Tuhan berdasarkan atas dasar kemanusiaan. Itu manusialah sebagai sentrum yang kita sebut antroposentrisme. Manusia yang menentukan konsep-konsep ketuhanan, bukan Tuhan yang menentukan aturan kemanusiaan. Dan itu produk Pancasila 1 Juni yang dimaksudkan dengan Pancasila. Jadi ketuhanan berkebudayaan, di budaya lah yang domain utamanya untuk menentukan juga konsepsi ketuhanan. Kira ini fikroh komunis, gitu ya, dengan dasar pikiran komunisme yang memang materialisme, gitu. Jadi materi, ya, anti spiritualisme, anti yang imanen, ya. Sampai kepada akhirnya yang paling ekstrim tadi anti Tuhan. Memang itu pikiran dasar. Kemudian juga bisa kita lihat dalam konsep pemerasan, ya. Kan opsinya trisila katanya, ya, jadi sosionasionalisme, demokrasi, ketuhanan yang ketiga. Ketika trisila di Pancasila, Tuhanan yang paling bawah, kemudian trisila Tuhanan yang paling bawah, dan yang paling fatal adalah ekasila, itu ketika disebut gotong royong, itulah sila yang menyeluruh. Ya, sudah hilang, tereliminasi itu konsepsi ketuhanan di situ. Jadi tidak pas lah kalau 1 Juni lahirnya Pancasila, kemudian juga 1 Juni Pancasila yang ada adalah Pancasila dalam perspektif komunisme. Ya. Saya lihat dari itu mungkin yang pertama. Kemudian juga ketika sekarang dimunculkan, kenapa kok isu komunisme muncul di bulan-bulan ini, bukannya di bulan September? Karena ini berhubungan dengan proses di parlemen, yaitu produknya rancangan undang-undang yang nanti akan dibahas menjadi undang-undang haluan ideologi Pancasila. Gitu. Jadi kenapa sekarang kok muncul ini isu PKI, isu komunisme? Ya karena ini, gitu. Bahwa di bulan Mei ini, yang kita tahu juga bulan Mei adalah bulan yang diklaim kelahirannya PKI, itu kan 23 Mei, gitu. Hingga spirit komunisme juga muncul, kan? Nah, itu yang mendasarinya, gitu. Dan dalam RUU yang ditetapkan secara kontroversial ini kok aneh, gitu. Di 9 fraksi yang ada, itu hanya 1 fraksi saja yang mempertahankan agar ketetapan MPRS 2566 yang harus masuk sebagai konsideransi dari RUU ini. Sedangkan 8 fraksi itu aneh, masa sih 8 fraksi tidak punya kepedulian tinggi terhadap ideologi yang bisa mengarahkan satu produk haluan ideologi Pancasila ketika konsiderans tidak memuatnya. Berarti ada pengaruh besar di situ, pengaruh besar yang ada di dalam parlemen yang menyebabkan hal yang penting bagi pengarahan, pengendalian ideologi ke arah mana Pancasila ini kok bisa lepas dengan mudah. Itu kontroversinya, yaitu yang disebut kenapa kok ketetapan MPRS 25 atau 66 yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Yono, bahwa
pembubaran PKI, kemudian pelarangan PKI di seluruh Indonesia, dan bahkan pelarangan penyebaran atau pengembangan paham Marxisme, Leninisme, Komunisme. Saya kira itu penting sekali gitu. Ketika kita mau membuat haluan ideologi Pancasila, kuncinya tidak dipegang, gitu, dilepas, maka pasti akan terjadi interpretasi ke depan yang tak terkendali. Ini sebetulnya yang melandasi bahwa komunisme sekarang ini sudah masuk, dan itu akan juga bersambung dengan memang kader-kader muda ya kiri yang juga sebagiannya sudah mengklaim dirinya adalah memang pendukung dari ide komunisme. Ya, dari Buka Ciptaning, ada Eva Kusuma Sundari, ada tadi Dita Indahsari, ada Budiman Sujatmiko, ada Adiana Pitupulu, atau yang lain-lain lah yang memang di era reformasi itu muncul dan menunjukkan dirinya siapa dan pembelaannya terhadap PKI, dan spirit yang menyatakan bahwa komunisme adalah sesuatu yang menjadi aliran politik yang tidak bisa hilang di Indonesia. Jadi perkembangan yang ada ini menyebabkan akhirnya kita harus waspada terhadap kebangkitan PKI, sekaligus juga komunisme yang menjadi ideologi yang dimunculkan tanpa secara formal melabrak Pancasila. Karena memang begitulah satu model gerakan bawah tanah. Kalau gerakan bawah tanah itu nggak pernah muncul dengan perang frontal, gitu kan? Kan dia akan melakukan penyusupan, manipulasi. Seperti dulu DNA Aidit tahun 1964 membuat buku kan tentang membela Pancasila. 65 malah dia mau mengubah ideologi Pancasila. Begitulah caranya. Jadi sampai sekarang juga mereka bahkan di RUU haluan ideologi Pancasila, bayangkan Pancasila itu bahasa yang mau diperjuangkan menjadi produk undang-undang. Tapi sebenarnya di dalamnya ada smuggling ide, ada ide yang diselundupkan. Salah satu yang indikasinya seperti itu, bahwa ketetapan MPRS 25 nggak boleh masuk. Dan memang dia punya sejarah juga ingin menghapus ketetapan MPRS 2566 ini. Karena itu adalah hal yang bisa menjadi kendala utama dari pengembangan ide komunisme atau bangkitnya PKI. Gitu. Jadi satu itu indikasi. Yang kedua adalah tadi dia mencoba untuk memundurkan kembali proses dari penetapan ideologi dulu, gitu kan, soal Trisila, Ekasila, yang kemudian Pancasila sebagai opsi-opsi tadi. Kenapa mesti muncul yang begitu kan? Gitu, yang kita sebut tadi perspektifnya komunisme itu. Karena memang dulu Soekarno juga mengakomodir pikiran itu, karena bukti nanti ada Nasakom, nasionalis agama komunis, itu sebenarnya adalah kristalisasi dari keyakinan bahwa di Indonesia ini aliran politiknya yang nggak pernah bisa hilang, gitu, yaitu nasionalis agama dan komunis, gitu berarti. Dan juga di dalam praktek politiknya, ya tadi disebutkan juga dalam sejarah bahwa tahun 65 itu sangat mengakomodir PKI. Dan unik kan bahwa tanggal 23 Mei, hari ulang tahunnya PKI, kan Soekarno berpidato tentang suburlah PKI. Itu bulan Mei 65. Kemudian bulan September PKI melakukan kudeta, gitu kan, untuk mengganti ideologi Pancasila. Dan disitulah yang juga kemudian terjadi indikasi antara kedekatan Soekarno dengan PKI.
dan yang menyebabkan nanti muncul gitu kan ketetapan MPRS 2566 ketika ketua MPRS-nya adalah Jenderal Nasution gitu ya, yang punya pandangan ataupun ideologi yang agak sedikit puritan atau keagamaannya cukup kuat dan menjadi juga yang disingkirkan dalam proses politik ketentaraan. Jadi Ahmad Yani itu sebenarnya menggeser posisi Nasution karena Soekarno mengambil Ahmad Yani dan menyingkirkan Nasution. Itu dalam konteks, tapi dua-duanya sama punya kepekaan terhadap PKI. Namun Soekarno mengangkat dan mendekatkan diri dengan PKI dalam prinsip politik perimbangan. Dia tidak mau dikuasai oleh TNI, maka dia besarkan PKI. Tapi ya akibatnya, ya semua sudah tahu gitu kan. PKI itu memang wataknya, komunisme itu wataknya adalah selalu melakukan taking pada ujungnya. Itu usaha untuk mengambil alih kekuasaan. Itu bawaannya, karena memang komunis adalah dasar pikirannya konflik. Dasar pikirannya konflik, seperti dia punya prinsip unless society, masyarakat yang tidak ada kelas, tidak ada kelas lagi, tapi perang kelas dulu gitu, antara proletar dengan borjuasi atau pemilik modal gitu. Perang dulu, baru kemudian terjadi masyarakat tanpa kelas gitu, yang disebut keadilan yang sama rata sama rasa. Oleh karena itu di rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ditekan betul sebagai dasar sila itu adalah keadilan sosial. Soal ketuhanan kecil itu. Keadilan sosial. Kenapa? Karena dia akan berangkat dari tadi asas sama rata sama rasa. Gitu. Itu juga penyelundupan idenya pada pasal-pasalnya. Jadi dengan keadilan sosial kan keadilan itu ada dua, ada keadilan komutatif, ada keadilan distributif. Keadilan distributif berdasarkan atas prestasi, gitu kan, yang bisa berbeda-beda. Tapi keadilan komutatif adalah keadilan yang sama rata sama rasa. Itu maka dia masuk dari prinsip keadilan sosial, itu sila itu yang ditekankan, kemudian tentu kesananya adalah sama rata sama rasa gitu. Itu juga penyelundupan atau upaya untuk membangun nuansa komunisme pada ideologi Pancasila pada tahapannya. Bagaimana sejarah dahulu dia tidak pernah menyatakan musuh Pancasila, bahkan dia menyatakan pembela Pancasila, tapi dialah sebetulnya musuh Pancasila. Jadi komunisme itu pasti di musuh Pancasila dan musuh agama dalam tingkat kebenarannya atau sebenarnya. Namun yang namanya politik, ada manipulasi, ada penyusupan dan sebagainya yang menyebabkan kondisinya seperti berbeda. Nah itu juga. Nah kemudian dalam RUU ini juga agama itu diporsikan kecil, ya. Coba lihat saja beberapa hal-hal yang dikandung di dalamnya. Satu, agama disamakan dengan kerohanian dan budaya. Itu. Jadi gatranya itu adalah gatra yang sejajar dengan agama, rohani, maksudnya kepercayaan mungkin di sana, gitu kan. Kemudian kebudayaan. Jadi agama itu adalah gejala sosial, gitu. Agama itu adalah satu gejala sosial saja. Budaya, makanya ketuhanan yang Maha Esa disebut itu berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi berdasarkan kemanusiaan. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian patut diwaspadai, bahasa lebih kerasnya dicurigai, bahwa sebenarnya PKI dan para pendukung ide komunisme memang sedang merayap di lembaga strategis negara kita gitu.
Karena itu kenapa sekarang muncul reaksi gitu kan, perlunya atau munculnya front-front anti komunis yang sebenarnya kok aneh gitu, situasi seperti ini. Tapi memang tidak aneh dalam realitanya, realita politik, karena dia juga ingin bangkit gitu. Yang disampaikan oleh Ribka misalnya begitu kan, bahwa orang PDIP saja katanya itu mendapatkan sumbangan suara besar dari para kader keturunan PKI. Bahasanya malah sampai klaim 20 juta gitu yang mendukung PDIP itu adalah kader-kader PKI gitu. Itu menggambarkan bahwa memang dia punya keyakinan, kurang-kurang juga punya misi ke depan, bahwa salah komunisme atau kebangkitan PKI dalam mungkin model-model yang beragam dia upayakan gitu. Rizal, Jadi, yuk, mohon maaf, 3 menit lagi. ya, saya kira intinya kurang lebih seperti itu. Jadi pengejawantahan dari misi komunisme atau kebangkitan PKI ada pada RUU haluan ideologi Pancasila yang sekarang sedang dibahas di